apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Jangan berpikir bahwa semua aparat itu ngeblok ke satu kontestan loh. Percaya itu. Banyak mereka yang diinstruksi dari atas, diam-diam menabuhnya beritahu ke kita, Pak, saya disuruh oleh itu. Iya, ya jangan main-main loh. Ya jangan main-main loh. Nah, memang pemilu kali ini pada Pilpres 2024 sangat-sangat di luar prediksi, sangat di luar bayangan sekali. Nah, di sini bahkan semua berkomentar, tokoh-tokoh politik, budaya dan sebagainya berkomentar tentang fenomena perpolitikan saat ini. Dimulai apa? Dimulai pelanggaran dari putusan MK. Bahkan juga sudah diputuskan oleh MK pada waktu lalu, yaitu melanggar kode etik berat dan sebagainya. Bayangkan loh, Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjaga konstitusi kita tiba-tiba dipermainkan sedemikian rupa. Nah, tidak hanya masyarakat saja yang berkomentar seperti ini, bahkan juga Pak Mahfud MD berkomentar tentang hal yang sama, dan bahkan ada budayawan dan juga tokoh-tokoh agama juga sudah menyuarakan suara yang sama. Dan yang di sini ya barusan di sini jam 2 tadi, yaitu bahkan Ibu Megawati juga bersuara, bahkan menyebut jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi. Bayangkan, kita sudah menjaga demokrasi kita sebaik mungkin, tiba-tiba dirusakannya sekejap. Ya karena apa? Menurut saya ya banyak kok. Bahkan juga sudah secara terang-terangan yaitu fenomena ini terjadi. Mulai dari putusan MK yang menurut saya itu sangat-sangat di luar dugaan saya, di luar pikiran saya, yaitu dari putusan MK yang tiba-tiba memutuskan setidaknya meloloskan Gibran Rakabuming Raka, yaitu keponakannya sendiri, dan juga ketua MK adalah adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Nah, di situ memang sangat-sangat terlihat sekali ya skenarionya seperti apa. Nah, bahkan kita ketahui pada waktu lalu juga Pak Prabowo di situ ngotot lah, yaitu pengen Gibran menjadi cawapres pendampingnya pada Pilpres 2024 mendatang. Tiba-tiba saja keinginan Pak Prabowo ya secara tidak langsung dikabulkan oleh MK dengan skenario bla bla dan lain sebagainya di situ, penuh intrik-intrik politik. Sungguh sangat mengejutkan sekali. Tetapi biasanya itu Presiden Joko Widodo selalu mendengar aspirasi masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat. Tetapi kali ini terlihat terdiam ya, dan bahkan juga tidak mengomentari tentang putusan MK. Saya masih ingat betul pada waktu lalu, yaitu pada saat akan membuka investasi miras kalau nggak salah ya. Bahkan pada waktu lalu juga dihujani kritik oleh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Dan akhirnya Presiden Joko Widodo mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan akhirnya dicabut. Nah, di sini sangat berbeda sekali dengan Presiden Joko Widodo yang pada waktu lalu selalu mendengar aspirasi masyarakat, selalu mendengarkan keluh kesah masyarakat. Tetapi kali ini terlihat berbeda sekali. Entah di sini apa yang membuat Presiden Joko Widodo sangat berbeda. Menurut saya percuma lah kalau belusukan, setiap hari belusukan, tetapi aspirasi masyarakat tidak didengarkan. Nah, bahkan di sini juga bukan hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, semua juga menyuarakan hal yang sama. Entah di sini juga ada skenario apa Presiden Joko Widodo diam dengan fenomena berpolitikan saat ini, mulai dari putusan MK yang menurut pakar yaitu adalah tidak seharusnya diputuskan, yang setidaknya meloloskan usia di bawah 40 tahun bisa mengikuti pencalonan presiden dan wakil presiden. Di sini seolah-olah Presiden Joko Widodo cuek dengan hal tersebut. Nah, bahkan juga ditanggapi oleh Pak Mahfud MD ya. Di sini bahkan Pak Mahfud MD mewanti-wanti jangan main curang saat pemilu. Bahkan pada waktu lalu juga menyebut Pak Mahfud MD itu kalau hasil
capres dan cawapres itu dilakukan secara curang, maka tidak akan berkah dan sebagainya, dan pasti akan menimbulkan kegaduhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini dari Detik Jatim, calon wakil presiden Mahfud MD ingatkan Vox Populi Vox Day kepada masyarakat saat hendak menentukan pilihan. Mahfud berharap pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil. Surabaya ini saya menyerukan hendaknya masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber jurdil sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Itu hak konstitusional, ujar Mahfud usai deklarasi nasional Laju Indonesia di Jalan Jemur Sari, Surabaya pada 11 November mendatang. Dan saya juga masih ingat ya, di situ Presiden Joko Widodo akan mendukung semua calon. Semua calon akan didukung dan akan berlaku netral. Tetapi apa yang diperlihatkan selama ini di publik, di media-media, seolah-olah Presiden Joko Widodo juga tidak netral, dan bahkan juga dari sumber pada waktu lalu juga ada, yaitu pemasangan baliho yang melibatkan aparat. Di situ kan seharusnya langsung ditepis lah isu-isu seperti itu, langsung diklarifikasi lah, dan seharusnya juga tidak ada lah seperti ini. Ini masih belum kampanye, besok kalau kampanye seperti apa? Bahkan pada waktu lalu Aiman Wicaksono juga menyebut ada CCTV, yaitu terintegrasi dengan Polres dan sebagainya. Padahal juga masih belum kampanye dan masih jauh dengan pencoblosan. Tetapi saat ini ada himbauan seperti itu. Entah di sini juga skenarionya seperti apa, di sini tiba-tiba seperti itu. Nah, walaupun di sini ada fenomena perpolitikan seperti itu, seolah-olah tidak netral dan lain sebagainya. Bahkan pada waktu lalu spanduk Ganjar juga diturunkan. Tetapi yang lucu, di sini antusias masyarakat bertemu dengan Ganjar Pranowo malah semakin menjadi-jadi. Bayangkan, di sini Ganjar Pranowo dikerumunin masyarakat luas. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Sama seperti di Bali, balihonya diturunkan tapi nggak ngaruh karena Ganjar sudah ada di hati rakyat. Momen Pak Jokowi disambut dengan hangat dan meriah warga Asahan saat berkunjung ke Asahan Sumut. Seperti ini, bayangkan, jadi dengan fenomena yang terjadi kemarin seolah-olah jari telunjuk Presiden Joko Widodo yaitu ke salah satu capres tertentu, di sini juga tidak menyurutkan masyarakat yaitu bertemu dengan Ganjar, walaupun tidak ada door prize dan sebagainya ya. Bayangkan, penuh sesak di sini, kepengen menyambut calon presiden untuk 2024. Ini sangat keren sekali. Ya, ini terbukti kan, yaitu masyarakat tidak ngaruh lah dengan pencopotan baliho, dengan apa, karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam memilih capres untuk memimpin Indonesia ke depan pada periode 2024 hingga 2029. Nah, di sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Alusius Gaspol Ganjar Mahfud, kerja bosku Gama solid, yang tersakiti makin dicintai rakyat. Lihat baliho Ganjar pun mereka jadi panas dingin, tetap fokus untuk Ganjar, jangan terprovokasi. Bahkan pada waktu lalu memang ada tulisan ya di spanduk Ganjar, menurut saya sangat keren sekali. Ganjar Pranowo, rakyatku adalah tuanku. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Di sini dari Bolowe Ganja, namanya orang di mall kan penasaran doang, setelah tahu pergi atu-atu. Orang baik akan selalu bersama orang baik. Disambut warga yang rame lah, wong Ganjar datang ke area mall gitu. Rakyat harus berani melawan gaya-gaya Orde Baru. Rakyat masih waras untuk tidak memilih pemimpin nasional produk pelanggaran etika moral berat. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya fenomena perpolitikan saat ini tidak ngaruh ya terhadap dukungan Ganjar Pranowo di sini. Terbukti setiap kunjungan Ganjar Pranowo selalu ramai dan selalu meriah. Walaupun tidak ada door prize, tidak ada hadiah yang menarik dan lain sebagainya, tapi masyarakat sudah pintar dalam menentukan siapa capres yang cocok untuk dipilih untuk memimpin Indonesia ke depan. Ya, pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang. Semua saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.